Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Riza Arif Taqwa dari Universitas Negeri Malang. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama terkait kenaikan pangkat guru, yakni tentang jabatan fungsional guru. Jadi ini adalah hal yang paling mendasar, jadi harusnya ini adalah topik yang paling mudah untuk dipahami dan insya Allah bermanfaat untuk materi-materi berikutnya. Jadi kita bahas dulu yang paling mendasar. Oke, tujuan materi yang akan saya paparkan kali ini adalah yang pertama, membahas terkait apa itu sebenarnya jabatan fungsional, bagaimana jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang, dan angka kreditnya untuk guru. Kemudian bagaimanakah persentase angka kredit untuk setiap jenjang kenaikan pangkat. Keempat adalah unsur dan subunsur apa saja yang akan dinilai untuk kenaikan pangkat guru. Dan yang terakhir adalah siapakah pejabat yang berwenang untuk menilai kenaikan pangkat guru. Oke, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu apa itu sebenarnya jabatan fungsional atau jabfung. Jadi sebenarnya jabatan fungsional itu adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini untuk jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Ini adalah definisi dari jabatan fungsional guru yang saya ambil dari Permendiknas pada untuk yang nomor 35 tahun 2010. Jadi setiap jenjang jabatan fungsional guru itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Ada wewenang yang dimiliki oleh jabatan fungsional tertentu yang tidak dimiliki oleh jabatan fungsional yang lainnya. Nah, biasanya semakin tinggi maka makin tinggi jabatan fungsional guru, maka nanti tanggung jawabnya itu akan lebih banyak, bisa melakukan hal yang lebih banyak daripada jabatan yang lebih rendah. Oke, lanjut. Yang kedua yang akan kita bahas adalah jenjang jabatan, pangkat, golongan ruang, dan angka kreditnya. Jadi untuk guru sebenarnya jabatan guru itu digolongkan menjadi 4. Apa saja 4 itu? Yang pertama adalah guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Nah, untuk pangkat dan golongan ruang, untuk guru pertama itu memiliki pangkat dan golongan ruang 2, yaitu penata muda 3A, penata muda tingkat 1 3B. Nah, untuk jabatan guru muda itu juga ada 2, yakni pangkat penata dengan golongan ruang 3C, pangkat penata tingkat 1 dengan golongan ruang 3D. Nah, untuk guru madya terbagi menjadi 3, yaitu pembina 4A, pembina tingkat 1 4B, dan pembina utama 4C. Yang terakhir, jabatan guru utama. Nah, ini kalau dosen sudah masuk ke profesor ini harusnya. Itu ada pembina utama madya 4D dan pembina utama 4E. Nah, untuk guru pertama penata muda 3A itu kumulatif minimalnya adalah 100. Naik 1 pangkat di atasnya, kumulatif minimalnya adalah 150. Untuk guru muda penata tingkat 3C, kumulatifnya adalah 200. Dan seterusnya sampai di guru utama dengan pangkat dan golongan ruang pembina utama 4E itu memiliki angka kredit kumulatif minimalnya adalah 1050. Selanjutnya untuk kenaikan pangkat per jenjangnya. Jadi kalau mau naik pangkat dari penata muda 3A menuju ke penata muda tingkat 1, berarti kita membutuhkan angka kumulatif dari 100 menuju ke 50. Artinya kita membutuhkan angka 50 untuk kenaikan pangkat pertama.
kenaikan pangkat dari penata muda tingkat 2, penata muda tingkat 1 3B ke penata 3C, angka kreditnya harus naik dari 150 menjadi 200. Artinya, kenaikan pangkat kedua juga dibutuhkan angka kredit sebesar 50. Nah, untuk selanjutnya itu sesuai dengan yang terlihat pada tabel ini. Ya, jadi angka kredit kumulatif minimal pada kolom 4 ini itu adalah jumlah angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk jabatan guru pada kolom 2 dengan pangkat golongan pada kolom 3. Nah, angka kredit pada kolom 5 ini, angka kredit pada kolom 5 ini adalah jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi. Tadi sudah saya jelaskan, misalkan gini, kalau Bapak Ibu ingin naik dari pembina 4A menuju ke pembina tingkat 1 4B, maka angka kreditnya harus naik dari 400 menjadi 550. Artinya, untuk bisa naik dari pembina 4A menuju ke pembina tingkat 1 4B, kita membutuhkan angka kredit sebesar 150. Oke, saya rasa cukup jelas. Selanjutnya, nah, jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional guru pada kolom 5 itu punya ketentuan. Ketentuannya apa? Paling sedikit adalah 90% angka kredit itu berasal dari unsur utama. Dan paling banyak 10% angka kredit berasal dari unsur penunjang. Artinya, unsur utama ini boleh di atas 90%, tapi tidak boleh kurang dari 90%. Sedangkan unsur penunjang itu boleh di atas, boleh di bawah 10%, tapi tidak boleh melebihi 10%. Maksudnya gimana? Nanti akan kita bahas contohnya. Nah, misalkan gini. Ada seorang guru, katakanlah Pak Budi SPD, artinya beliau adalah guru, katakanlah guru SD dengan ijazah S1. Diangkat menjadi PNS dengan golongan pertamanya adalah 3A. Lalu bagaimanakah supaya bisa naik ke 3B? Jadi golongan 3A itu sudah mengantongi angka kredit 100. Jadi pertama kali diangkat, Pak Budi sudah mengantongi angka kredit sebesar 100. Lalu bagaimana supaya bisa naik ke ke golongan 3B? Maka Pak Budi membutuhkan angka kredit sebesar 50 supaya bisa naik ke 3B. Nah, karena untuk naik ke 3B itu memiliki angka kredit minimal 50, maka 50-nya kita pisah menjadi 2. Unsur utamanya adalah 90%, berarti minimalnya adalah 45%. Sedangkan unsur penunjangnya maksimalnya adalah 10%, maka maksimalnya adalah 5. Artinya unsur utama ini boleh lebih dari 45, dan unsur penunjangnya itu boleh kurang dari 5. Oke, jadi unsur utama ini nggak boleh kurang dari 45 angka kreditnya, dan unsur penunjang ini tidak boleh lebih dari 5. Nah, bagaimana cara mensiasati supaya dapat naik pangkat on time, no molor-molor? Jadi, caranya begini. Kita perkirakan bagaimana caranya supaya Pak Budi tadi dapat naik pangkat dengan gampang, secara reguler. Jadi, kenapa kok saya katakan secara reguler? Jadi, sebenarnya kenaikan pangkat guru itu bisa dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu guru yang naik pangkat secara reguler dan guru yang naik pangkat dengan prestasi. Jika dilaksanakan kenaikan pangkatnya dengan reguler, itu biasanya range waktunya sekitar 4 tahun untuk kenaikan pangkat. Tapi kalau berprestasi, berarti kurang dari 4 tahun sudah bisa naik pangkat, tergantung dari jumlah angka kredit yang dikumpulkan setiap tahunnya. Nah, kita misalkan Pak Budi tadi anggap naik pangkat secara reguler, artinya dalam jangka waktu 4 tahun, maka perhitungan angka kredit unsur pengajaran, kita ambil salah satu contoh saja pengajaran. Dengan jumlah jam per minggu,
Rumusnya untuk menghitung angka kredit adalah seperti ini. Untuk unsur pengajaran. Jadi unsur pengajaran itu dalam sistem paket. Itu ada di Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2019. Itu jelas disebutkan di situ bahwa unsur pengajaran itu sistemnya paket, berbeda dengan seperti karya ilmiah. Itu dihitungnya per buah. Misalkan satu karya ilmiah memperoleh angka kredit sekian. Karya inovatif memiliki angka kredit sekian dan seterusnya. Tapi untuk unsur pengajaran itu dihitungnya per paket. Rumus menghitung angka kreditnya adalah AKK dikurang AKPKB dikurang AKP dikali dengan JM per JWM dikali dengan NPK. Nah, apa maksudnya ini? Jadi AK ini adalah angka kredit yang diperoleh dari unsur pengajaran dalam 1 tahun. AKK itu adalah angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat. Nah, kalau contohnya kayak gini tadi, kan dari 3A ke 3B, angka kredit minimalnya adalah 50, maka AKK-nya adalah 50. AKPKB itu adalah angka kredit pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diwajibkan. Nah, itu subunsurnya ada pengembangan diri, karya ilmiah, dan atau karya inovatif. Nah, AKPKB itu skornya adalah 3. Maka nanti ini nilainya adalah 3. AKP itu adalah angka kredit unsur penunjang yang ditetapkan. Tadi sudah kita hitung, minimalnya adalah 5, maksimalnya adalah 5. Maka AKP-nya di sini nanti kita ganti dengan 5. Nah, JM ini adalah jumlah mengajar per minggu yang dimiliki oleh Pak Budi tadi. Jadi misalkan per minggunya ngajar 20 jam, maka JM-nya 20. Per minggunya 24 jam, maka JM-nya 24. Harusnya tidak boleh kurang dari 24, karena minimalnya adalah 24. Jadi sebaiknya jam mengajar per minggunya adalah 24 untuk guru kelas atau guru mata pelajaran. JWM-nya ini adalah jam wajib mengajar. Nah, ini untuk guru mata pelajaran, JWM-nya adalah 24. Seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, sebagai contoh gini, Pak Budi tadi itu guru yang diangkat dengan jabatan pertama penata muda 3A dengan TMT 1 April 2016 misalkan. Kemudian beliau mengajar selama 24 jam per minggu dan mendapatkan hasil penilaian kinerja 50 pada Desember 2016. Nah, nanti akan kita bahas penilaian kinerja itu bagaimana cara memperolehnya, angkanya berapa, dan seterusnya. Khusus untuk unsur pengajaran, dalam unsur pengajaran itu ada 14 indikator. Berarti dengan 14 indikator, skor maksimal per indikator itu 4, skor minimalnya adalah 1. Berarti untuk unsur pengajaran, maka seorang guru itu minimal mendapatkan skor 14 dan maksimal mendapatkan skor 56. Nah, katakanlah Pak Budi setelah dinilai unsur pengajarannya memperoleh nilai 50. Maka bagaimana angka kredit yang diperoleh dalam 1 tahun? Kita cek. Dari kasus yang ini tadi, langkah pertama, kita konversi ke skala Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009. Jumlah maksimal unsur pengajaran itu adalah 56. Berarti kalau Pak Budi mendapatkan hasil penilaiannya 50, maka skor Pak Budi adalah 50 per 56 dikali dengan 100. Artinya, untuk skor pengajaran Pak Budi memperoleh 89. Nilainya adalah 89. Nah, 89 itu skornya gimana? 89 itu punya kategori atau kriteria baik. Kriteria baik itu mendapatkan skor NPK. NPK tadi adalah persentase perolehan hasil penilaian kinerja. Jadi, kalau skornya 89, kategorinya baik, maka mendapatkan skor NPK-nya 100%. Nah, kalau misalkan mau di atasnya lebih bagus, berarti diusahakan skornya adalah antara 91 sampai 100 supaya memperoleh angka kategori sangat baik, dan skor NPK-nya adalah 125%. Jadi semakin tinggi angka kreditnya nanti akan semakin besar. Artinya dengan jumlah mengajar yang sama persis, guru bisa jadi memperoleh angka kredit yang berbeda-beda tergantung dari penilaian kinerja. Nah, katakanlah dengan Pak Budi tadi mendapat penilaian kinerjanya dalam kategori baik dengan NPK 100, kita hitung angka kreditnya. Dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, kita peroleh bahwa AKK 5 tadi, AKPKB-nya 3, AKP-nya 5, dan jam mengajarnya katakanlah 24
dalam 1 minggu, berarti kalau Bapak Ibu mengajar lebih dari 24, angka kreditnya bisa jadi lebih besar. Nah, dengan perhitungan ini, kita peroleh bahwa angka kredit yang dimiliki oleh Pak Budi adalah 10,5. Nah, 10,5 itu adalah angka kredit yang diperoleh Pak Budi dalam 1 tahun untuk unsur pembelajaran. Lalu, kalau misalkan Pak Budi ingin naik pangkat secara reguler dalam 4 tahun, maka angka kredit yang diperoleh jika Pak Budi tadi konsisten dengan nilai angka kredit per tahunnya adalah 10,5, artinya dalam 4 tahun Pak Budi itu sudah mengantongi angka kredit sebesar 42. Artinya, unsur utama itu hanya kurang 3. Nah, kurang 3 itu sangat-sangat gampang. Toh ini tadi yang kita hitung adalah Pak Budi kalau memperoleh kinerja baik dan mengajarnya 24 jam per minggu. Kalau Bapak Ibu mengajar lebih dari 24 jam, kinerjanya sangat baik misalkan, berarti bisa jadi unsur utama sudah tercukupi hanya dari mengajar. Kan masih banyak unsur-unsur yang lain. Dengan kurang 3 ini kan sangat gampang sekali untuk memenuhi. Lalu bagaimana dengan unsur penunjang? Nah, unsur penunjang itu kita ambil yang gampang-gampang. Misalkan Bapak Ibu mengikuti organisasi profesi, katakanlah hanya sebagai anggota, itu dalam 1 tahun memperoleh angka kredit 0,75. Dan katakanlah Bapak Ibu ikut organisasi pramuka, itu juga memperoleh angka kredit per tahunnya adalah 0,75. Artinya, dalam 1 tahun, maka angka kredit yang diperoleh berdasarkan 2 organisasi ini, itu adalah 1,5 per tahunnya. Lalu, jika dalam 4 tahun, Bapak Ibu selalu ikut organisasi ini dengan dibuktikan SK, maka 1,5 dikali 4 adalah 6. 6 itu sudah lebih dari cukup. Karena tadi maksimalnya adalah 5, maka 6 itu pun masih kebuang. Artinya satunya tidak boleh digunakan. Maka untuk bisa naik pangkat dari 3A ke 3B sangat-sangat gampang kalau dilakukan secara reguler. Oke, saya rasa bisa dipahami. Kita lanjutkan. Unsur-unsur utama saja apa saja yang dimaksud dalam pembahasan saya yang tadi? Unsur utama yang pertama adalah pendidikan. Yang kedua, pembelajaran atau pembimbingan dan tugas tambahan dan atau tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Yang ketiga adalah pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, kita bahas dulu unsur utama untuk pendidikan. Apa aja yang bisa mendapatkan nilai? Yang pertama, pendidikan formal dan memperoleh gelar atau ijazah. Misalkan Bapak Ibu lanjut tadi awalnya S1, kemudian lanjut kuliah S2, maka ijazah S2-nya itu bisa kita gunakan sebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan atau diklat prajabatan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau STTPP. Kemudian prajabatan atau sertifikat termasuk program induksi. Jadi kalau guru yang masih baru itu kan biasanya ada sertifikat diklat. Jadi sebenarnya poin kedua ini sudah memberikan angka kredit tersendiri di luar pembelajaran tadi. Jadi kurang 3 tadi bisa jadi sudah lengkap dengan adanya ini. Karena ini angka kreditnya sudah lumayan besar. Jadi sangat gampang sekali untuk bisa naik pangkat dari 3A ke 3B. Begitupun yang selanjutnya. Nah, unsur utama untuk pembelajaran atau bimbingan dan tugas tertentu, yang pertama adalah melaksanakan proses pembelajaran bagi guru kelas dan guru mata pelajaran. Yang kedua adalah melaksanakan proses bimbingan bagi guru bimbingan dan konseling. Yang ketiga adalah melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Selanjutnya, unsur utama untuk pengembangan profesi berkelanjutan, yang pertama itu ada pengembangan diri. Ini kalau misalkan Bapak Ibu mengikuti diklat fungsional, kegiatan kolektif guru yang meningkatkan kompetensi dan atau keprofesian guru. Yang kedua, kalau Bapak Ibu melakukan publikasi ilmiah seperti publikasi ilmiah atas penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal. Kemudian publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Yang ketiga adalah adanya karya inovatif, misalkan menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, atau alat peraga, atau alat praktikum, dan mengikuti pengembangan
penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Nah, ini syarat-syarat unsur-unsur yang bisa dinilai ini Bapak Ibu bisa baca di Permen PAN nomor 16 tahun 2009 di pasal 11. Jadi nanti bisa dibuka. Materi ini sudah saya sertakan di link deskripsi YouTube. Jadi bisa Bapak Ibu download sendiri, bisa dibaca sendiri isi dari pasal 11 untuk Permen PAN nomor 16 tahun 2009. Nah, untuk penunjangnya itu ada di pasal 11 huruf D. Apa saja unsur penunjang yang nanti dinilai? Yang pertama adalah jika Bapak Ibu memperoleh gelar atau ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampu. Misalkan Bapak Ibu adalah seorang guru fisika, tapi lanjut kuliah katakanlah S2 misalkan S2-nya pendidikan agama. Artinya Bapak Ibu tetap bisa menggunakan ijazah tersebut sebagai unsur penunjang untuk nilai, tapi tidak bisa menjadi unsur utama tadi. Jadi ijazah di unsur utama tadi berbeda dengan ijazah di unsur penunjang. Kalau ijazah di unsur utama tadi harus sesuai dengan bidang kita, kalau tidak sesuai maka masuknya ke unsur penunjang. Nah, unsur penunjang kedua adalah memperoleh penghargaan atau tanda jasa. Dan unsur yang ketiga itu adalah melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru seperti membimbing siswa dalam praktek kerja nyata, praktik atau industri, ekstrakurikuler dan sejenisnya. Kemudian menjadi anggota sebenarnya, anggota organisasi profesi atau kepramukaan. Kemudian menjadi tim penilai angka kredit. Dan yang terakhir adalah menjadi tutor atau pelatih atau instruktur. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini bisa dijadikan sebagai unsur penunjang yang memperoleh angka kredit. Next, tujuan terakhir, siapa sih pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit? Yang pertama, untuk guru madya dengan pangkat pembina 1 golongan ruang 4B sampai dengan guru utama pangkat pembina utama golongan ruang 4E di lingkungan instansi pusat dan daerah, atau untuk guru pertama pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan guru utama pangkat pembina utama golongan ruang 4E yang diperbantukan pada sekolah Indonesia di luar negeri, maka nanti pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit adalah Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon 1. Lanjut. Untuk guru madya dengan pangkat pembina golongan ruang 4A di lingkungan Departemen Agama, maka pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Departemen Agama yang membidangi pendidikan. Untuk guru muda pangkat penata golongan ruang 3C sampai dengan guru muda pangkat penata tingkat 1 golongan ruang 3D di lingkungan kantor wilayah Departemen Agama, yang berwenang adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama. Untuk guru pertama pangkat penata muda golongan ruang 3A dan pangkat penata muda tingkat golongan ruang 3B di lingkungan kantor Departemen Agama, yang berwenang adalah Kepala Kantor Departemen Agama. Nah, guru pertama pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan guru madya pangkat pembina golongan ruang 4A di lingkungan provinsi, pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang adalah gubernur atau kepala dinas yang membidangi pendidikan. Kemudian guru pertama untuk pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai guru madya pangkat pembina golongan ruang 4A di lingkungan kabupaten atau kota, maka pejabat yang berwenang dalam menetapkan angka kredit adalah bupati atau wali kota atau kepala dinas yang membidangi pendidikan. Kemudian guru pertama pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan guru madya pangkat pembina golongan ruang 4A di lingkungan instansi pusat di luar Departemen Pendidikan dan Departemen Agama, yang berwenang dalam menentukan angka kredit adalah pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk. Nah, ini kalau misalkan di luar Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Nah, saya rasa untuk materi pertama cukup sekian. Jadi saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu, jangan lupa untuk melakukan presensi pada link di deskripsi dan melakukan presensi di kolom komentar YouTube. Sampai ketemu di materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.